Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan. Kali ini saya akan berbicara soal pesona seorang pemain asal PSM Makassar, Yaakob Sayuri. Pasti teman-teman juga sudah tahu bagaimana penampilan Yaakob Sayuri dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Kita menang dengan 7-0 tanpa balas. Dan dia tidak bermain sebagai starting 11 atau dimainkan sejak awal ya oleh Sintayong. Sintayong membangku cadangan tetap bagi Yaakob Sayuri, tapi dia sebagai super sub yang luar biasa. Saya pikir dia layak menjadi man of the match ya. Walaupun hanya bermain mungkin tidak sampai 30 menit, hanya sekitar 27 menit. Karena Yaakob Sayuri ini menggantikan Asnawi Mangku Alam, kapten kesebelasan tim nasional kita di babak kedua. Tepatnya kalau nggak salah itu di menit 63. Nah, Sintayong menarik Asnawi dan memasukkan Yaakob Sayuri ini. Dia bermain dari sisi kanan. Dan keistimewaan dari Yaakob Sayuri ini, dia bisa bermain di dua posisi yang berbeda. Ya, jika di kiri dibutuhkan, entah mungkin Pratama tidak ada, ya, dia bisa dimainkan di sana. Dan ketika di kanan dibutuhkan, dia bisa juga dimainkan di kanan. Jadi ini kelebihan dari Yaakob Sayuri. Nah, di posisi bek kanan ini, dia bisa tampil secara bagus sekali. Jadi jika STY ingin memainkan dia dari awal nantinya melawan Thailand, saya pikir dia layak untuk dicoba. Tapi memang masih ada Asnawi. Nah, mungkin saja opsi lain, ya dia bisa bermain lebih ke depan lagi, bermain dari sisi sayap. Namun semua tergantung dari STY melihat situasi dan kondisi. Dia bisa juga akan duduk di bangku cadangan dan dibutuhkan sekali untuk mengubah keadaan untuk permainan Indonesia di babak kedua. Nah, melawan Brunei Darussalam ini saya pikir luar biasa. Kenapa saya bilang dia layak menjadi man of the match atau pemain terbaik ketika melawan Brunei? Ada 7 gol di sana. Ya. Dan 7 gol itu kan diciptakan oleh 7 pemain. Ya, 7 pemain yang berbeda. Ini luar biasa. Tidak ada satupun pemain yang membuat brace dalam pertandingan melawan Brunei Darussalam. Nah, di antara 7 pemain ini, Yaakob Sayuri mencatatkan dirinya di papan skor. Salah satu pencetak gol. Dan dia mengunci gol itu di menit 90+2. Untuk menamatkan perlawanan dari Brunei Darussalam. Dan dia mencetak gol di gol ke-7 bagi Indonesia. Nah, sebelum dia mencetak gol di gol ke-7, gol penutup bagi tim kita, dia masuk lapangan dan dia memberikan 2 assist atau 2 umpan yang bagus. Ya. Ini kepada rekan dia, sesama pemain dari PSM Makassar, yaitu Ramadan Sananta, dan juga terhadap gelandang Mark Klok. Ya. Dan hebatnya, ya ketiga mereka antara Ramadan dan Mark Klok juga dengan Yaakob ini semua masuk di babak kedua, dimainkan oleh STY. Dan peran Yaakob Sayuri luar biasa, dengan 2 assist kepada 2 rekannya, dan akhirnya Ramadan Sananta maupun Klok ikut membuat gol. Itu di di gol ke-5 dan gol ke-6. Ya, sebelum ditutup oleh Yaakob Sayuri menjadi 7-0. Dan saya rasa memang dia layak untuk bisa mendapatkan gelar atau predikat sebagai pemain terbaik. Nah, dia sangat cepat, ya. Dia bermain dengan luar biasa. Ketika ditekan, dia itu langsung turun ke bawah untuk bisa memperkuat lini pertahanan kita. Ketika kita membuild up serangan juga dia cepat sekali. Ya, jadi pemain-pemain seperti dialah yang harus diandalkan ya oleh tim nasional kita. Jadi saya rasa tidak ada salah bagi STY untuk mencoba dia. Walaupun memang opsinya kan itu agak sulit memang. Kalau memang memaksakan seorang Asnawi harus tetap ada di sisi kanan. Ya, apalagi dia sebagai kapten kesebelasan. Memang paling pas adalah memainkan dia di babak kedua ketika kita sulit untuk bisa bermain melawan Thailand, karena kita kan akan menjamu Thailand pada Kamis 29 Desember yang akan datang. Ini partai krusial, partai menentukan. Jadi kita butuh pemain-pemain yang punya determinasi tinggi, punya keberanian untuk masuk ke kotak penalti, memberikan crossing, umpan-umpan yang terukur seperti Yaakob Sayuri ini, dan juga sekaligus punya naluri besar dalam hal mencetak gol. Dan STY itu senang, ya, itu gembira, ya, memuji soal penampilan dari Yaakob Sayuri. Ya. Dia bermain hanya dalam waktu yang singkat 27 menit, tapi kontribusinya begitu jelas, ya,
terhadap tim nasional kita, dan itu sudah terlihat memang. Ketika di FIFA Matchday September yang lalu, ya ada 2 pertandingan kita melawan tim yang punya peringkat lebih tinggi dari kita, yaitu Curaçao, bermain di Gelora Bandung Lautan Api dan juga di Pakansari dalam 2 pertandingan. Yakob Sayuri itu memperlihatkan suatu grafik yang bagus ketika dia mulai dipanggil kembali ke tim nasional, karena dia mengawali debut itu pada 7 Juni 2021, dan kemudian dipanggil lagi, dan dia memperlihatkan dia membayar kepercayaan dari seorang STY yang merekrut dia, dan dia lakukan, inilah saya penampilan dia, dan di PSM dia luar biasa. Kalau kita bisa melihat ya, dia memberikan ada gol-gol bagus, ada asis-asis baik yang diberikan oleh Yakob Sayuri, dan ketika ia dipanggil saya pikir ini suatu langkah yang tepat bagi STY untuk dia berada di tim nasional setelah ditampil sangat memukau bersama dengan PSM Makassar, dan dia sudah memperlihatkan itu, sudah membuktikan bahwa dia bisa untuk bersaing dengan rekan-rekannya di dalam tim nasional. Bahkan mungkin dia bisa menjadi pemain inti, bisa diperlukan sekali tenaga dari seorang Yakob Sayuri. Karena Thailand kan tidak mudah untuk mengalahkan Thailand. Kita boleh menang mudah ya, menang dengan gampang melawan dengan Brunei. Tetapi tidak dengan Thailand, saya pikir ini akan perlawanan sengit sekali. Kita harus berhati-hati menghadapi Thailand, ini lawannya sesungguhnya, dan STY itu mengakui bahwa Thailand ada lawan berat di grup A yang bisa merepotkan, bahkan bisa mencuri angka ketika kita sebagai tuan rumah. Ya. Bisa aja ini pertandingan imbang atau Thailand bahkan bisa menang, tetapi tentunya ketika kita bermain di kandang tidak ada kata lain. Kita harus bisa merebut 3 angka. Inilah kesempatan kita untuk bisa membalas kekalahan kita di final Piala AFF edisi sebelumnya di Singapura. Ketika kita kalah di pertandingan pertama, leg pertama, dan kita bisa menahan imbang mereka 2-2 di pertandingan kedua dengan agregat 6-2. Waktu itu, tapi STY sudah membuktikan dengan pemain-pemain muda yang dia bawa ke Singapura di Piala AFF sebelumnya, yang memperlihatkan suatu hal yang bagus, dan semua ada pada saat ini. Ya, Pratama Arhan, Asnawi, Egy, Witan itu berkumpul. Yang mungkin masih debut baru di sini untuk Piala AFF kan seperti Yakob Sayuri ini. Ya, dia tidak dibawa sebelumnya, tapi dia sekarang dimainkan di Piala AFF. Marcelino Ferdinand, pemain muda dari U20 yang diambil, dan dia untuk pertama kali bermain di Piala AFF bersama dengan tim senior. Juga Mark Klok, karena di Piala AFF yang lalu belum ada, tapi sekarang dia bisa bermain. Ramadan Sananta itu sudah ada bersama dengan tim, termasuk dengan Jordi Amat yang ada. Spaso, yang di Piala AFF sebelumnya tidak ada, tapi mereka sekarang ada dalam tim. Dan Spaso sudah ikut membuat gol. Ini debut dia ketika dipanggil lagi ke tim nasional, dan dia bisa menyumbangkan 1 gol lagi. Ini gol ketiga dia bersama dengan tim nasional Indonesia. Semoga dalam pertandingan berikut yang lebih berat, ya, tanggung jawabnya sebagai striker yang dibutuhkan untuk bisa mencetak gol, dia bisa buktikan lagi untuk bisa mencetak gol ke gawang Thailand. Kalau mungkin ke gawang Brunei kan ini kan levelnya kita lebih ada di atas, ya, dan kita bisa menang dengan gampang. Walaupun saya pikir sebelum gol dari Sahrian Abimanyu itu, ya, Brunei memberikan perlawanan luar biasa, pressing mereka juga bagus, ya, kemudian terlepas dari mereka harus bermain dengan 10 orang. Ketika ada 2 kartu kuning yang terjadi di dalam diri Jufri, tetapi saya rasa sebelum ada gol itu dan mereka jadi lumbung gol, apalagi di babak kedua dengan ketambahan 5 gol setelah Indonesia unggul 2 gol di babak pertama, Brunei oke lah bermain mereka. Tetapi memang kelihatan bahwa kualitas memang sangat berbeda, dan ketika ketinggalan dengan 2-0, mental mereka jatuh dan kita terus naik. Apalagi dengan ada pergantian pemain yang dilakukan dengan cermat oleh STY, dan semua pergantian pemain itu menghasilkan gol-gol bagus, yaitu tadi Ramadan Sananta, Mark Klok bisa membuat gol, dan juga dengan Yakob Sayuri. Beberapa pemain memang sangat disimpan khusus ya untuk menjaga kebugaran, karena target bagi STY kan ini bagaimana bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand, karena kalau melawan Brunei sudah pastilah sebelum pertandingan itu bisa menang. Makanya STY berani ya memainkan pemain-pemain yang belum punya jam bermain yang banyak untuk selalu ditampilkan. Nah, ini penting, dan saya rasa ini luar biasa bagi STY kalau bisa menampilkan bahkan ada 8 pemain yang starting 11 dia dibandingkan dengan starting 11 melawan Kamboja, karena kan hanya 3, hanya Nadeo, Asnawi, dan Egy yang dipertahankan di starting 11 pertama sebelum ada pergantian pemain. Jadi ini suatu taktik yang cerdas sekali bagi seorang STY, karena dia melihat bahwa Thailand berikutnya adalah lawan yang harus kita hadapi. Ya, lawannya akan memberikan perlawanan sengit. Ya,
dalam pertarungan di GBK. Ini yang kita akan tunggu. Duel melawan dengan Thailand. Nah, apakah Yaakob Sayuri ini akan dimainkan dari awal setelah dia tampil luar biasa melawan Brunei, atau dia tetap akan di bangku cadangan dan datang sebagai super sub di babak kedua? Kita akan tunggu karena STY tentunya punya kalkulasi, punya perhitungan-perhitungan yang selalu di luar dugaan. Apa yang akan dia mainkan terhadap tim asuhannya di setiap pertandingan. Ya, pasti akan ada rotasi. Pasti ada kejutan-kejutan yang akan dibuat oleh STY, termasuk bagaimana ketika Spaso main dari awal, karena melawan Kamboja kan dia masuk di babak kedua menggantikan Raffi, tapi sekarang dia dimainkan lebih awal sebelum ditarik keluar. Jadi hal-hal seperti inilah yang memang sangat sulit karena STY lebih tahu dengan kemampuan anak asuhnya dan siapa lawan yang akan dihadapi. Dia akan punya cara tersendiri untuk memainkan taktik, strategi, dan opsi-opsi yang dia punya di dalam seluruh pemain yang dia tangani saat ini. Kita tunggu nantinya untuk pertandingan menghadapi Thailand pada Kamis 29 Desember pukul 16.30 di Stadion GBK. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih banyak buat W88 yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan, karena W88 ini juga menjadi sponsor resmi untuk klub Fulham yang berlaga di Liga Premier Inggris, dan juga bersama dengan tim tangguh Argentina Albi Celeste yang baru menjadi juara dunia di Qatar. W88 berada di belakangnya. Juga terima kasih kepada ACC, Astra Credit Companies, Dabinter, jagonya pompa air, Resto Delis. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.